Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kondisi sehat walafiat. Kita berdoa mudah-mudahan keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita juga sehat dan tetap bersemangat. Anak-anakku sekalian, kita saat ini akan belajar tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup sesuai dengan buku tematik terpadu kurikulum 2013. Yang akan kita pelajari saat ini adalah subtema 3, pembelajaran yang ke-6. Pertama-tama, ayo mengamati. Di sini ada bagan daur hidup nyamuk, mulai dari nyamuk dewasa, kemudian bertelur, biasanya bertelur di air yang mengenang, dan telur ini berkembang menjadi jentik, dan selanjutnya jentik-jentik akan berkembang menjadi pupa. Dan pupa inilah yang kemudian akan menjadi nyamuk kembali. Dia berkembang menjadi nyamuk dewasa, begitu selanjutnya, dan akhirnya akan menjadi satu daur hidup yang itu khusus nyamuk perlu kita hentikan. Ya, nanti akan kita pelajari. Sekarang kita membaca bersama tentang pertumbuhan nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan nyamuk. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan melalui poster. Ayo berlatih. Kita akan berlatih membuat poster. Ketika mau membuat poster, lakukan langkah-langkah kerja sebagai berikut. Pertama, bentuk kelompok yang terdiri atas 5 orang siswa. Karena kondisi saat ini pandemi, kalian bisa kerjakan di rumah bersama ayah, ibu, kakak, adik, ataupun saudara, ya. Yang kedua, diskusikan bersama kelompok informasi atau pesan yang akan disampaikan melalui poster. Diskusikan juga masalah pembagian tugas. Setelah menentukan informasi atau pesan yang akan ditulis,
jadi poster, kemudian kalian bagi tugas ya. Yang ketiga, informasi yang disampaikan di antaranya kalian bisa pilih, bisa gambar daur hidup nyamuk ya. Kalian sudah lihat tadi jenis nyamuk dan bahayanya ya, kalian bisa searching di Google banyak sekali. Kemudian bisa juga cara pencegahan perkembangbiakan nyamuk ya. Dan bisa juga hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah penyebaran penyakit demam berdarah. Kalian bisa pilih atau kalian gabungkan informasi-informasi ini. Yang keempat, tuliskan semua informasi tersebut dalam sebuah karton. Ya, kita lihat contohnya. Contoh poster. Contoh lain kalian bisa searching di Google atau lihat di majalah-majalah ya. Ini adalah poster ya. Pesan yang disampaikan perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Di sini untuk menjadi sehat ya, kita berolahraga. Kalau sakit memeriksakan diri ke dokter atau periksa secara rutin ya. Kemudian mandi, sikat gigi ya. Kemudian rumah juga dijaga kebersihannya. Menguras bak mandi, makan makanan sehat. Jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Maksudnya gaya hidup apa? Ya, kebiasaan, sesuatu yang selalu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah salah satu contoh poster. Kalian bisa membuat poster-poster yang lain yang mungkin lebih menarik ya untuk kalian pajang. Yang kelima, setelah selesai membuat poster, sampaikan informasi tersebut kepada salah satu warga sekolah. Ya, karena kalian tidak berangkat ke sekolah, bisa kalian tempelkan di lingkungan kampung kalian. Atau minimal kalian tempelkan di rumah agar bisa dibaca oleh anggota keluarga kalian di rumah. Ya, selamat mencoba. Selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua. Kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Namun, menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Kemarin kita sudah belajar cara menyampaikan pesan yang baik, yang santun, yang tidak menyinggung, tidak merendahkan, tidak menjadikan orang lain sakit hati. Tetapi pesan kita bisa diterima dan bisa mengubah perilaku seseorang ataupun sekelompok orang di lingkungan kita. Ya, cobalah berlatih menyampaikan pesan. Tuliskan saranmu jika teman atau tetanggamu melakukan hal sebagai berikut. Ya, di sini ada seorang anak dengan santainya tanpa merasa bersalah bahkan menyesal ya, membuang sampah di sembarang tempat. Kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah ya,
Coba kalian buat, kalian susun sendiri. Tetapi ini Pak Guru mencoba memberikan contoh. Nanti kalian bisa buat dengan kata-kata kalian sendiri atau kalian membuat lebih dari satu kalimat, satu saran ya. Contohnya, buanglah sampah di tempat sampah agar lingkungan bersih dan sehat ya. Kita ingatkan, silakan dibuang di tempat sampah, Mas. Ya, agar lingkungan bersih dan kita bisa hidup sehat. Misalnya seperti itu ya. Kalian bisa membuat, menyusun kalimat sendiri. Contoh lain. Di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah, juga kaleng bekas berisi air hujan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah, sekali lagi ini contoh ya, kalian secara kreatif dengan penuh inisiatif membuat sendiri. Bersihkan sampah dan timbun kaleng dengan tanah agar tidak menjadi sarang nyamuk dan penyakit. Ya, itu satu contoh. Selanjutnya, nyamuk senang tinggal di air yang tergenang. Nyamuk berkembang biak di media air. Sekali bertelur, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur. Jagalah lingkungan dan penampungan air di sekitarmu agar tidak dijadikan tempat berkembang biak nyamuk. Jagalah selalu kebersihan lingkunganmu untuk menjaga kesehatanmu. Perhatikan ini gambar, satu contoh gambar lingkungan yang sehat, bersih, orangnya juga sehat, bersih, dan penuh semangat. Ya, ayo berlatih. Banyak pasien dihitung dengan perkalian. Perhatikan perkalian 130 kali 3 dengan cara bersusun berikut ini. Ya, kalian masih ingat pelajaran yang lalu? Ya, sudah kita coba seperti ini. Coba perhatikan, 130 dikalikan 3. Garis bawah, tanda silang sebagai tanda perkalian. Ya, langkahnya pertama, ya, 0 kali 3 atau 3 kali 0. Perhatikan di sini salah ya. Kita koreksi, ini bukan 2, tapi 3. 3 kali 0 sama dengan 0 diletakkan di sini, ya. Kemudian berikutnya, setelah 3 kali 0 dilanjutkan dengan 3 kali 3 ke sini ya. Yang kedua, langkah kedua, 3 kali 3. Berapa? 9 diletakkan di sini. Ya. Terakhir, 3 kali 1. Langkah ketiga yaitu 3 kali 1 sama dengan 3 diletakkan di sini. Jadi ini ya, diletakkan di sini. Hasil perkalian adalah 390. Ya, jelas? Nanti coba diulang, dihitung sendiri. Sebuah rumah sakit setiap hari dikunjungi 130 orang pasien. Dalam waktu 3 hari, berapa banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit? Ya, ini kan pertanyaan yang atas tadi. Ya. Berapa? Jadi, selama 3 hari, rumah sakit dikunjungi oleh 390
pasien, orang pasien, ya. Jelas ya? Kemudian sekarang coba selesaikan soal-soal berikut ini, ya. Ya, ini tinggal menghitung saja. 3 kali 2, 6. 3 kali 1, 3. 3 kali 4, 12. 412, ya, kali 3 sama dengan 1236 dan seterusnya. Nanti kalian coba sampai selesai ya. Dikerjakan sendiri. Ini ditutup dulu nanti untuk mencocokkan. Kegiatan bersama orang tua. Ya, setiap hari kita bersama dengan orang tua kita dan setiap hari juga kita otomatis melakukan kegiatan bersama dengan orang tua. Tetapi kalau kegiatan itu kita rencanakan, insya Allah hasilnya pun akan lebih bermanfaat, lebih optimal. Ya. Kebetulan besok hari Ahad, hari Minggu, maka kita bisa melakukan kerjasama bersama keluarga kita. Orang tua mengajak untuk membersihkan rumah bersama-sama. Kenapa rumah kita harus kita bersihkan? Ya, agar kita bisa menempati rumah itu dengan nyaman, dengan menyenangkan, sehat, terjauh dari segala penyakit, terutama perkembangbiakan nyamuk yang biasa bersembunyi di sela-sela baju yang digantungkan di satu tempat atau di tempat-tempat yang gelap di bawah ranjang kita dan sebagainya. Ketika dibersihkan, maka mereka akan pergi. Ketika kita membersihkan kamar mandi, bak-bak yang berisi air kita kuras atau kita tutup, maka insya Allah daur hidup nyamuk yang itu sebagian membahayakan kehidupan kita, menyebabkan penyakit, bisa dihentikan, bisa diputus, sehingga kita bisa hidup tanpa nyamuk dan hidup sehat, tidak terganggu oleh nyamuk. Ya, terima kasih pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, bersemangat, dan bisa belajar dengan sungguh-sungguh sehingga kalian menjadi anak yang cerdas, anak yang beriman dan bertakwa, berusaha dan berdoa. Insya Allah kalian akan sukses fid dini wa dunya wal akhirah. Billahi taufiq wal hidayah wal afwu minkum. Ilal liqa' ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.